Salah satu permasalahan umum nasional yang sedang dihadapi adalah belum terjaminnya ketersediaan pupuk kimia maupun organik untuk memenuhi kebutuhan petani dan semakin menurunnya kualitas lahan pertanian akibat penggunaan zat kimia dan pestisida yang berlebihan. Permasalahan ini dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Masalah kelangkaan pupuk dan menurunnya kualitas lahan pertanian juga berpengaruh langsung terhadap produksi pangan seperti beras, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Aplikasi pupuk organik kimia yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian justru berpotensi merusak lahan pertanian. Kondisi ini semakin memburuk dengan defisitnya bahan organik tanah yang terjadi di semua lahan pertanian. Kekayaan koleksi mikroba yang ada di Indonesia dan penguasaan teknik dalam preservasi merupakan aset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai lembaga penelitian di Indonesia yang sangat berharga. Aset yang dimiliki oleh LIPI ini akan dimanfaatkan sebagai pilar penunjangan pengembangan pupuk organik hayati sesuai dengan kondisi wilayah Indonesia. Untuk lebih memperkuat substansi ilmiah dan implementasi di masyarakat, diperlukan adanya revitalisasi sarana pendukung laboratorium pupuk organik hayati sehingga dapat menjadi referensi dan acuan nasional. Program Prioritas Nasional Pupuk Hayati yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI Cipinong meliputi produksi dan implementasi aplikasi pupuk organik hayati cair dan padat atau kompos unggulan. Implementasi konsep dan teknologi ini memiliki kearifan lokal serta aplikasi yang sederhana. Mikroba-mikroba yang dilibatkan dalam pembuatan pupuk organik adalah mikroba simbiotik dan non-simbiotik penambat nitrogen, pelarut fosfat, penghasil hormon tumbuh, agen biokontrol, perombak biomas atau pembuatan kompos dan penghasil biokatalis lain yang berfungsi menyediakan unsur hara maupun agen remediasi polutan kimia agro. Mikroba-mikroba yang digunakan sebagai biakan induk atau disebut starter didukung oleh data ilmiah yang detail sehingga efektivitas dan aktivitasnya dapat dijamin dan diandalkan. Salah satu cara bagaimana kita mengkonservasi tanah. Jadi tanah yang terlalu dibebani dengan penggunaan pupuk kimia, dengan penggunaan pestisida, itu pasti akan merusak terutama adalah sifat fisiknya. Jadi dia nanti akan menjadi kompak, menjadi mampat, terus si agen hayatinya menjadi tertekan, menjadi bisa punah juga, jumlahnya berkurang, akhirnya yang namanya siklus hara, siklus nutrisi itu tidak bisa jalan. Dengan menggunakan pupuk hayati ini tadi, terus nanti kita menurunkan penggunaan pupuk kimia, otomatis kekhawatiran kerusakan lahan tadi bisa kita minimalisir, bisa kita kurangi. Dan yang menjadi penting lagi bahwa ketika nanti kondisi tanahnya sudah mendekati alami, untuk penggunaan ini pun kita bisa kurangi, jadi otomatis biaya produksi bisa semakin rendah, dan itu akan menjadi menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi petani. Dan satu hal lagi, bahwa ketika kita mengurangi penggunaan pupuk kimia, katakanlah jangankan 50% lah, 25% saja. Kalau misalkan di kasus sawit tadi 25.000 hektar, 1 hektar biasanya mereka menggunakan pupuk urea katakanlah 300 kilo. Kita kurangi misalkan tinggal mengaplikasi 200 kilo, 100 kilo kita saving kan, 100 kilo kali 25.000 hektar,
itu berapa miliar sudah yang ditekan. Dan itu ketika nanti diinvestasikan alat ini nggak ada apa-apanya. Jadi betul-betul menguntungkan baik bagi pemdanya kalau seandainya nanti dikelola oleh Perusda maupun juga oleh petaninya. Jadi ini prinsip dari pengembangan bionik LIPI, dan dalam hal ini adalah bionik seri Starmix. Itu adalah yang ada di Laboratorium Ekologi dan Fisiologi Pusdit Biologi LIPI. LIPI dalam hal ini kita menyediakan mikroba sebagai starternya, sebagai biang induknya untuk pembuatan pupuk tadi. Jadi di sini alat-alat modern, ini adalah fermentor untuk produksi biang induk starternya. Jadi biang induk starter yang kita seleksi dari ribuan tadi, kita pilih yang terbaik, dan nanti itu akan diproduksi di sini. Dan ini nanti bisa didistribusikan kemanapun di Indonesia untuk petani secara mandiri memproduksi pupuk organik hayati tadi. Dan kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kunci aktivitas, kunci kualitas pupuk tadi adalah berawal dari starter, dari biang induk. Nah, setelah ini nanti bisa dihasilkan, ada beberapa permasalahan. Misalkan ini adalah dalam bentuk cair. Ketika nanti kita akan bawa ke Kalimantan, kita bawa ke Papua, bawa ke Sumatera, masalah transportasi menjadi kendala utama. Kan dalam kondisi cair ini kita mau bawa lewat pesawat pun pasti akan tidak bisa lewat di bandara. Dan kami sudah merencanakan untuk tahun 2013 memproduksi tidak dalam bentuk cair, tapi dalam bentuk powder, dalam bentuk kering beku. Jadi ini nanti setelah ditumbuhkan di sini biang induknya, ini dari 20 liter ditransfer ke 100 liter, dari 100 liter nanti dialirkan ke yang namanya continuous sentrifugasi. Jadi nanti dari continuous sentrifugasi kita menghasilkan produk yang dalam bentuk pasta. Dalam bentuk pasta tadi nanti kita lakukan proses yang namanya freeze drying dengan menggunakan beberapa cryoprotectant, jadi pelindung pada kondisi beku. Dan dalam kondisi kering beku powder tadi akan sangat mudah dibawa kemanapun di Indonesia dalam bentuk saset seperti sampo atau apalah yang bentuknya sangat simpel, sangat praktis, dan itu bisa tahan sampai puluhan tahun. Teknologi sederhana yang dapat dilakukan secara manual dapat menghemat biaya produksi dengan manfaat yang cukup bersaing dengan produk pasaran. Pengurangan penggunaan pupuk kimia dapat menurun hingga 30-50% dengan produksi pertanian yang meningkat hingga 15-25%. Pupuk organik hayati dari LIPI dengan nama Pupuk Organik Hayati Bionik seri Starmix dapat memperbaiki kualitas lahan secara biokimiawi dan fisika. Pupuk ini dapat meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah serta memulihkan keberadaan mikroba agen pupuk hayati di tanah yang akan meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan. Kita perbanyak, terus kita dibimbing juga, diadakan pelatihan 2 kali pelatihan pembuatan dan aplikasi gitu. Di perkebunan kami sudah mempergunakan pupuk POH Starmix yang sudah tertanam 3 hektar, rencananya 8 hektar. Sebelum menggunakan pupuk Starmix, produksi juga kita rata-rata untuk cabai 0,3 sampai 0,5 kg per pohon. Setelah menggunakan pupuk Starmix, kita bisa 0,5 sampai 0,7 kg per pohon. Untuk cabai, untuk sawi putih awalnya hampir sama, satu pohon 0,5 sampai 7 on satu pohonnya. Sekarang bisa 1 kilo satu pohon rata-rata. Jadi secara kuantitas kalau kita hitung dalam 1 hektar, yang asalnya produksi cabai 10 ton, ini bisa 14 ton per hektar. Kalau sawi putih, kalau per hektar itu bisa 20 ton. Hasil pertanian ini kita jual ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Sebagian dijual ke pasar lokal Cicurug dan pasar TU Bogor. 1 liter Starmix dibikin pupuk cair menjadi 100 liter
pupuk cair poh gitu ya. Nah dari 100 liter ini kita pakai aplikasi ke lapangan, diencerkan lagi 10 cc untuk 1 liter air. Untuk berapa luas? Satu tanaman itu kita kasih 200 cc larutan yang dicampur dengan Starmix 10 cc per liter tadi. Jadi 1 liter itu untuk 1 liter larutan yang sudah dicampur pupuk organik Hayati Starmix untuk 5 pohon tanaman. Setelah setahun saya menggunakan pupuk poh ini, pupuk Starmix cair ini, banyak petani sekitar saya yang melihat tanaman saya hasilnya bagus. Mereka juga bertanya dan meminta gitu, yang akhirnya kurang lebih 10 orang petani telah menggunakan pupuk organik cair Starmix ini. Dan mereka juga alhamdulillah yang tadinya petani tomat tuh sering terserang penyakit layu, baik layu bakteri ataupun layu fusarium, sekarang setelah menggunakan pupuk poh Starmix ini, penyakit layunya jadi tidak ada gitu, karena di dalam pupuk poh ini mengandung penangkal, penangkal penyakit gitu. Bekerja sama dengan Asosiasi Petani Organik atau APO di bawah bimbingan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, para petani di beberapa daerah seperti di Wonogiri, Ngawi, Malinau, Sukabumi mulai mengimplementasikan teknologi bionik pupuk organik Hayati sehingga dapat menjadi model percontohan menuju biovillage nasional. Abrizal, kebetulan kami di Kabupaten Kampar dipercayakan untuk memegang jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Balitbang Kabupaten Kampar. Program kajian pupuk organik Hayati yang dilaksanakan oleh Balitbang Kampar bekerjasama dengan Kapus LIPI Biologi itu adalah dalam rangka untuk mengatasi ketergantungan masyarakat petani secara umum terhadap pupuk anorganik yang merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan produksi pertanian secara umum, baik itu di sektor perikanan, tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan, di mana kondisi lahan-lahan pertanian, terutama sekali lahan-lahan pertanian di Kampar merupakan lahan marginal dengan kondisi lahan jenis tanah potsulik merah kuning. Ini merupakan lahan yang perlu perbaikan struktur dan tekstur hara yang ada di Kabupaten Kampar. Dan mudah-mudahan dengan penggunaan ataupun aplikasi nanti di lapangan dengan merealisasikan program pupuk organik Hayati ini melalui satker dinas terkait, dinas teknis di Kabupaten Kampar, mudah-mudahan ini akan terrealisasi dan tercapai dalam rangka mensukseskan program Bupati Kampar. Setelah setahun saya menggunakan pupuk poh Starmix ini, penyakit layunya jadi tidak ada gitu, karena di dalam pupuk poh ini mengandung penangkal, penangkal penyakit gitu. Nah yang lainnya juga ada petani rawit putih juga alhamdulillah hasilnya bagus, dan sampai sekarang masih tetap kita bina mereka gitu. Secara kasat mata kita lihat sawi putih ini lebih gemuk ya, lebih subur. Kalau ditimbang bobotnya lebih berat. Kalau dimasak pun rasanya lebih gurih, dan otomatis ya karena lebih gemuk kita secara kuantitas juga lebih banyak kita panennya gitu, secara bobot gitu ya. Nah untuk cabai juga dari ukuran buah ini rata-rata ada yang sampai 20 cm panjang buahnya, yang biasanya 12 sampai 15 cm gitu. Ini sampai ada yang 18-20 cm. Jadi otomatis kalau buah lebih panjang, lebih besar,
bobotnya lebih berat juga. Jadi otomatis secara kuantitas juga lebih banyak gitu, secara tonasenya gitu. Nama saya Rahmat Kusmawanto, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Ngawi. Ngawi punya program bahwa untuk produksi tanaman pangan, utamanya padi, jagung dan kedelai itu, pemerintah Kabupaten Ngawi itu ingin mengorganikan produk pertanian di bidang tanaman pangan. Sehingga dengan itu LIPI karena punya kegiatan memproduksi bionik itu tentang pupuk organik hayati, kemudian kami juga mentransfer teknologi itu, dan pada tahun 2012 kita di awal tahun 2012 kita sudah mulai diadakan pelatihan oleh LIPI di Kabupaten Ngawi sana. Kemudian setelah kita diadakan pelatihan, ditindaklanjuti dengan praktek pembuatan pupuk organik hayati, dan kemudian kami menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Bupati Ngawi, kemudian untuk difasilitasi tentang alat yang bisa memproduksi pupuk organik ini, kemudian nanti pupuk organik ini biar bisa diadopsi oleh petani Ngawi maupun oleh petugas atau penyuluh Ngawi, kemudian nanti biayanya mungkin akan lebih murah, dan otomatis juga nanti produk padinya itu menjadi organik. Alhamdulillah itu apa yang kita lakukan, artinya toh ini kita produksi sendiri. Kami setelah ada pelatihan kira-kira ada 30 orang ketua kelompok tani dan gapoktan dilatih oleh LIPI di Ngawi sana, kemudian dilakukan praktek bagaimana cara pembuatan pohnya itu. Setelah itu ini diaplikasikan pada tanaman padi, juga tanaman kedelai. Alhamdulillah ini meningkat produksinya, walaupun dengan penambahan atau penggunakan poh ini pupuk anorganiknya itu dikurangi kira-kira 25 sampai 30% pupuk anorganiknya baru. Jadi kita belum berani mungkin sampai 50% belum, tapi ya nanti pada akhirnya karena kita ingin mendapatkan produk organik, ya secara keseluruhan anorganiknya kita kurangi terus secara bertahap begitu. Diharapkan dengan teknologi ini, masyarakat petani menjadi mandiri dalam penyediaan dan aplikasi pupuk organik hayati sehingga mempermudah dalam mensosialisasikan